Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Kalau kalian mendengarkan ini, mungkin ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih memperhatikan dan menjaga rumah agar selalu dilimpahkan keberkahan dan rezeki yang melimpah. Jadi, yuk sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, sholawat yang kita tulis ini bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah dan semoga membantu kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan, tapi ternyata penting banget, terutama soal keberkahan rumah dan rezeki. Kita semua tentu ingin rezeki mengalir lancar ke rumah kita kan. Nah, kalian tahu nggak, pintu utama rumah itu punya peranan penting banget dalam hal ini. Pintu utama bukan sekedar tempat keluar masuk, tapi juga bisa jadi pintu masuknya rezeki dan energi positif. Maka dari itu sahabat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait pintu utama rumah agar rezeki yang masuk semakin lancar. Ada beberapa larangan atau pantangan yang bisa menghambat rezeki dan berkah yang bakal masuk ke dalam rumah. Kira-kira apa aja nih? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, hindari memasang cermin di dekat pintu utama. Mungkin terdengar biasa aja ya, tapi banyak yang percaya bahwa cermin punya kemampuan memantulkan energi. Nah, kalau cermin yang diletakkan di dekat pintu utama, dikhawatirkan rezeki yang masuk justru akan terpantul kembali keluar. Dalam Feng Shui misalnya, cermin di dekat pintu sering dianggap bisa menghalangi energi positif yang akan masuk. Nah, kalau dari sisi Islam sendiri, memang tidak ada larangan spesifik tentang cermin. Namun kita bisa mengambil hikmah dari berbagai kepercayaan yang ada. Selain itu, dari sisi praktis, cermin di area pintu utama bisa membuat suasana jadi kurang nyaman. Coba bayangkan ini sahabat, tamu yang datang membuka pintu dan langsung melihat pantulan dirinya sendiri. Tentu ini bisa menciptakan kesan yang aneh atau bahkan membuat tamu jadi kurang merasa disambut. Jadi kalau mau menaruh cermin di rumah, lebih baik jauhkan dari pintu utama. Yang kedua, jangan memasang paku di atas pintu utama. Ini mungkin terdengar sepele ya, tapi paku yang dipasang di atas pintu utama dipercaya bisa menghentikan aliran rezeki. Secara simbolis, paku sering dikaitkan dengan sesuatu yang menancap dan tidak bergerak. Nah, jika dipasang di atas pintu, energi dan rezeki yang masuk ke rumah dianggap bisa terhenti atau terhambat. Namun di samping itu, dari sisi praktis, pintu utama adalah bagian rumah yang sering dibuka tutup. Dan getaran akibat aktivitas tersebut bisa membuat paku longgar dan akhirnya jatuh. Paku yang longgar bisa menimbulkan bahaya jika jatuh mengenai orang di sekitar pintu atau merusak pintu itu sendiri. Jadi, demi keamanan dan keindahan rumah, hindari memasang paku di atas pintu utama. Kalau kalian butuh menggantung sesuatu, gunakan metode yang lebih aman dan tidak merusak estetika pintu rumah. Yang ketiga, hindari menjemur pakaian di depan pintu utama. Selain dianggap bisa mengganggu aliran energi positif yang masuk, menjemur pakaian di depan pintu utama juga memberikan kesan yang kurang rapi dan kurang teratur. Pintu utama adalah bagian pertama yang dilihat orang ketika akan masuk ke rumah kita. Nah, kalau area ini penuh dengan jemuran, tentu tidak enak dipandang. Secara psikologis, rumah yang terlihat berantakan bisa memberikan kesan negatif, dan tamu atau orang yang lewat mungkin akan berpikir bahwa penghuni rumah ini kurang peduli terhadap kebersihan dan kerapian. Selain itu, menjemur pakaian di depan pintu juga bisa menghalangi masuknya cahaya matahari dan udara segar ke dalam rumah, yang bisa memengaruhi kualitas udara di dalam rumah. Dan jangan lupa sahabat, menjemur pakaian di area pintu utama juga bisa mengurangi privasi, terutama jika pakaian yang dijemur adalah pakaian pribadi. Jadi
lebih baik jemur pakaian di tempat yang lebih privat, seperti di halaman belakang atau tempat lain yang lebih tersembunyi dari pandangan umum. Yang keempat, hindari menanam tanaman yang berduri di dekat pintu utama. Kenapa? Karena tanaman berduri seperti kaktus sering dianggap bisa menghalangi aliran rezeki dan energi positif. Secara simbolis, duri pada tanaman sering dikaitkan dengan sifat defensif atau penghalang, yang bisa diartikan sebagai penghalang bagi keberkahan yang ingin masuk ke dalam rumah. Selain itu, dari sudut pandang praktis, tanaman berduri bisa berbahaya bagi orang yang sering keluar masuk rumah. Duri pada tanaman bisa melukai orang yang tidak sengaja menyentuhnya, terutama jika pintu utama sering digunakan oleh banyak orang. Dan tanaman berduri di dekat pintu juga bisa menciptakan kesan yang kurang ramah kepada tamu. Jadi sebaiknya pilih tanaman yang lebih lembut dan tidak berduri, seperti tanaman hias yang berbunga atau tanaman daun yang indah. Karena tanaman-tanaman tersebut bisa menciptakan suasana yang lebih menyambut dan memberikan kesan positif bagi tamu yang datang ke rumah kita. Yang kelima, pintu utama sebaiknya selalu dalam keadaan tertutup ketika tidak digunakan. Ada yang percaya bahwa pintu utama yang dibiarkan terbuka bisa membuat rezeki keluar dari rumah. Energi yang sudah masuk bisa keluar kembali dengan mudah jika pintu dibiarkan terbuka. Nah, selain itu, dari sudut pandang keamanan, pintu yang selalu terbuka juga bisa mengundang resiko seperti masuknya pencuri atau orang yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu sahabat, pintu yang terbuka terlalu lama juga bisa membuat suhu di dalam rumah tidak stabil. Misalnya aja nih, udara panas dari luar bisa masuk ke dalam rumah dan membuat suasana jadi tidak nyaman. Jadi, selalu pastikan pintu utama tertutup saat tidak digunakan, demi menjaga kenyamanan, keamanan, dan juga energi positif di dalam rumah. Yang keenam, hindari meletakkan patung atau gambar hewan buas di dekat pintu utama. Dalam Islam sendiri, menempatkan patung atau gambar makhluk hidup, termasuk hewan buas, tidak dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat patung atau gambar makhluk hidup. Selain itu, patung atau gambar hewan buas seperti singa atau harimau bisa dianggap membawa energi negatif karena sifatnya yang agresif dan menakutkan. Jadi, sebagai gantinya, lebih baik hiasi rumah dengan kaligrafi, tanaman hijau, atau motif-motif yang lembut dan menyenangkan. Ini tidak hanya mempercantik rumah, tapi juga bisa membantu menciptakan suasana yang lebih damai dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 pantangan yang perlu kita hindari agar pintu utama rumah kita bisa menjadi jalur masuknya keberkahan dan rezeki yang melimpah. Ingat ya sahabat, rezeki kita itu udah diatur oleh Allah, tapi usaha dan ikhtiar tetap penting. Dengan menjaga hal-hal kecil seperti ini, kita berusaha menciptakan lingkungan yang baik untuk keluarga kita dan membuka pintu bagi rezeki dan keberkahan yang lebih besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah tentu saja dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.